bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Fahri Al-Karim dengan NIM 246151067 kelas 1C TBI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah linguistik serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pengertian linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah. Kajian linguistik melibatkan berbagai aspek bahasa, seperti fonologi, bunyi, morfologi atau struktur kata, sintaksis atau struktur kalimat, semantik atau makna, dan pragmatik atau penggunaan bahasa dalam konteks. Yang kedua, sejarah perkembangan linguistik. Sejarah perkembangan linguistik dibagi dalam beberapa periode. Yang pertama, ada linguistik tradisional. Linguistik tradisional muncul sebelum abad ke-19. Pada masa ini, kajian bahasa berfokus pada tata bahasa klasik seperti Yunani, Latin, dan Sanskerta. Tokoh terkenal adalah Panini dari India dengan karya Astadhyayi yang membahas tata bahasa Sanskerta. Fokusnya pada bentuk-bentuk baku bahasa dan preskriptif. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Aturan baku dalam tata bahasa Indonesia seperti penggunaan kata baku apotek dan bukan apotik, mengikuti panduan dari linguistik tradisional. Yang kedua ada linguistik struktural yang muncul pada abad ke-20. Dengan tokoh utamanya adalah Ferdinand de Saussure yang memperkenalkan konsep langue atau bahasa dan parole atau penggunaan bahasa sehari-hari. Linguistik struktural memandang bahasa sebagai sistem tanda dengan dua komponen. Yang pertama ada signifier atau penanda dan kedua ada signified atau petanda. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kata meja sebagai penanda adalah bunyi atau tulisan meja. Sedangkan petanda adalah konsep benda dengan permukaan datar dan kaki untuk menaruh barang. Yang ketiga, linguistik generatif atau transformasional muncul pada tahun 1950-an. Tokoh utamanya adalah Noam Chomsky. Ia mengembangkan teori tata bahasa generatif transformasional yang menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan bawaan untuk berbahasa. Chomsky memperkenalkan istilah kompetensi atau pengetahuan bahasa dan performansi atau penggunaan bahasa. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu seorang anak kecil yang belajar bahasa bisa membuat kalimat baru yang belum pernah didengar sebelumnya atau menunjukkan kemampuan bawaan dalam menguasai tata bahasa. Yang keempat ada linguistik fungsional dan sosiolinguistik atau modern. Linguistik modern berkembang ke arah linguistik fungsional. Bahasa sesuai fungsinya dalam komunikasi, dan sosiolinguistik atau pengaruh bahasa terhadap sosial. Bahasa dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan konteks penggunaannya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu variasi bahasa. Atau contohnya seseorang menggunakan bahasa formal saat rapat kerja, tetapi santai saat berbicara dengan teman. Yang kedua ada kode switching atau seseorang bilingual yang berganti bahasa dari Indonesia ke Inggris ketika berbicara di lingkungan tertentu. Yang ketiga ada contoh linguistik dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, fonologi. Fonologi yaitu memahami perbedaan bunyi P pada kata pantai dan spasi. Kedua ada morfologi. Menyadari kata memasak terdiri dari imbuhan me dan kata dasar masak. Ketiga, sintaksis, yaitu menyusun kalimat seperti dia pergi ke pasar dengan struktur yang sesuai aturan bahasa. Ketiga, semantik,
Semantik yaitu menafsirkan makna kalimat. Dia memiliki hati yang besar sebagai makna kiasan atau baik hati. Selanjutnya ada pragmatik, menggunakan kalimat bisa tolong buka jendela sebagai permintaan, bukan sekedar pertanyaan. Sejarah linguistik menunjukkan perkembangan pemahaman manusia terhadap bahasa sebagai alat komunikasi yang kompleks dan dinamis, serta bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari terus beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya. Terima kasih dan sekian, saya pamit undur diri. Bila ada salah kata maupun kalimat yang kurang jelas atau berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video saya. Saya Naufal Fahri Al-Karim, kelas TBI 1C dengan NIM 246151067 dari Universitas Islam Negeri Surakarta. Pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.